Tujuan dari brutal content itu apa sih? Nah, kalian para afiliator pemula, tonton video ini sampai habis, jangan sampai di skip-skip ya. Nah, seperti yang aku jelasin di video pertama saya yang materinya apa itu brutal content. Nah, video kedua ini adalah lanjutan dari materi pertama. Nah, aku akan bikinin 3 video buat kalian ngebahas semua tentang brutal content. Jadi saran aku kalian follow akun ini biar nggak ketinggalan materinya. Tujuan dari brutal content ini sebenarnya untuk memunculkan awareness kepada audiens kalian. Intinya sih nyari perhatian ya, biar orang-orang tahu produk apa yang lagi kalian jual. Nah, contohnya ya, ada 2 brand minimarket yang udah kita kenal banget lah. Itu kita sebut aja Isomaret sama Betamaret ya. Siapa yang nggak kenal dengan minimarket ini? Nah, ketika kita mau beli atau jajan, yang keset di pikiran kita tuh ya 2 brand ini, minimarket ini ya. Karena apa? Mereka tuh punya gerai banyak banget dan itu jaraknya deket-deket A, B, C, D, E. Sama konsepnya kita pakai buat brutal content. Kita bikin konten yang banyak biar orang-orang itu penasaran dengan produk yang kita jual dan akhirnya melakukan pembelian. Sebagai contoh ya, ketika kita bikin video terus algoritma TikTok ini ngelempar ke audiens kita dan muncul di FYP mereka. Nah, di konten pertama sampai 5 itu mungkin mereka bakalan skip karena mereka nggak kenal kita dan mereka apa sih ini orang gitu. Terus yang ke-5 sampai ke-10 atau ke-15 mereka mulai penasaran karena apa? Muka kita muncul mulu di FYP mereka gitu, ngejualin produk gitu. Nah, akhirnya di konten yang ke-15 sampai 25. Nah, mereka akhirnya penasaran dan nontonin video kita. Nah, ketika mereka udah nontonin video kita dan mereka senang dengan penjelasan produk kita yang kita jelasin gitu ya produknya. Nah, mereka akhirnya muncul keinginan untuk membeli. Nah, di 25 sampai ke 30 konten kemungkinan mereka akan melakukan check out atau pembelian. Ini pengharapan kita ya. Ini yang diharapkan oleh kita. Tapi kalau kamu cuma bikin 5 konten untuk satu produk, kemungkinan di skipnya itu tinggi ya. Kenapa? Karena ketika kalian cuma bikin 5 konten, kemungkinan yang dilempar oleh algoritma TikTok yang nyampe ke FYP audiens yang sama, kemungkinan cuma 1-2 konten doang. Nah, dari 1-2 konten yang nyampe ke FYP audiens kalian, apakah mereka langsung tertarik dan melakukan pembelian produk yang kalian jual? Jawabannya kemungkinan besar enggak. Karena apa? Mereka nggak kenal kalian, terus tiba-tiba kalian bikin konten penjualan ke mereka. Ini sama aja kayak kamu lagi di rumah tiba-tiba ada orang yang nggak kamu kenal terus dia nawarin produknya dan produknya itu kalian emang nggak butuh dan nggak pengen banget gitu. Apakah kalian akan melakukan pembelian? Jawabannya tentu tidak. Tapi ketika kalian bikin 30 konten untuk satu produk, kemungkinan algoritma TikTok ngelempar konten-konten kalian ke audiens yang sama, ke FYP mereka, itu kemungkinan mungkin 10-20 konten. Nah, ketika 20 konten ini muncul terus di FYP audiens kalian, mereka akhirnya muak dan akhirnya penasaran, kalian ini bikin konten apa sih? Dan akhirnya nontonin video kalian sampai habis. Dan kemungkinan mereka tertarik dengan produk kalian, terus akhirnya pengen beli, dan akhirnya apa terjadi? Penjualan. Nah, ini alasan dan tujuan kenapa kalian harus brutal konten. Sampai ke sini kalian udah paham belum dengan apa yang aku jelasin? Kalau udah paham, tolong like, comment, and share video ini untuk ditonton lagi nantinya.